Nah, untuk situasi yang seperti ini kita tidak bisa pungkiri yang namanya sebuah kebijakan Tidak bisa pungkiri yang namanya sebuah kebijakan kurang sabar. kurang sabar, Nggak lagi diperbolehkan. tidak lagi diperbolehkan. Saya berharap teman-teman untuk selalu mendukung channel ini dengan cara apa? Dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah, dan kemudian like, comment, dan jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah, supaya teman-teman terus mendapatkan update informasi yang saya berikan, yaitu informasi yang bermanfaat, yang positif, dan inspiratif. Untuk teman-teman yang sudah subscribe link saya, yang sudah mengikuti konten saya ini, saya ucapkan terima kasih. Mohon selalu doakan saya sehat terus ya, agar saya tetap kuat atau tetap semangat dalam membuat konten-konten yang bervariasi, yang bermanfaat, yang positif, dan inspiratif. Oke, terima kasih untuk semua. Salam persaudaraan dari saya. Yang jelas kita menyikapi ketika wabah melanda, apa yang harus kita lakukan di dunia pendidikan. Sebagai seorang pimpinan di sebuah lembaga pendidikan, saya menyikapi ini secara positif saja. Yang penting pembelajaran di sekolah harus tetap terlaksana, sekalipun tidak face to face. Nah, untuk situasi yang seperti ini kita tidak bisa pungkiri yang namanya sebuah kebijakan pasti ada plus minusnya. Plusnya di sini siswa semakin proaktif untuk meningkatkan wawasan pengetahuan mereka lewat YouTube, lewat TVRI, lewat rumah belajar, dan media pembelajaran online lainnya. Begitu juga dengan guru, mereka semakin antusias, mereka mengenal yang namanya teleconference, Google Classroom, dan lain sebagainya. Siswa juga seperti itu. Tapi sekali lagi saya katakan, minusnya tentu ada. Tidak semua siswa mampu masuk ke ranah itu. Dan ini kita tolerir. Ini kita tolerir untuk dicarikan solusinya. Memang dituntut bagaimana? Kepada pihak sekolah, terutama siswa maupun guru, tidak lagi diperbolehkan untuk datang ke sekolah karena memang tidak boleh dalam suasana berkumpul-kumpul. Nah, jadi mewajibkan pada siswa belajar di rumah secara online. Ada melalui Google Classroom dan ada yang melalui WA saja. Kesah siswa seperti terlalu banyak tugas. Kadang-kadang mereka itu kewalahan malah dengan tugas-tugas yang diberikan. Kita harus mempunyai daya tahan tubuh yang sangat kuat. Tapi Bu, kalau terlalu banyak tugas yang diberikan kepada kami, justru bisa daya tahan tubuh kami melemah. Dengan sendirinya kami bisa dijangkiti wabah corona itu nanti. Itu kata prosesnya kepada saya. Kita yang biasanya bertatap muka dengan siswa atau siswi, sekarang hanya bisa bertatap muka melalui daring, ya, atau secara online. Sebenarnya ini dibilang efektif, tidak maksimal sebenarnya, tapi setidaknya memberikan siswa kegiatan dan tidak ketinggalan untuk pembelajaran ini. Selain pembelajaran itu untuk masalah keagamaan, apakah sholatnya, mengaji itu masih juga dipantau. Waktu bertemu dengan teman-teman di sekolah, waktu bertemu dengan anak-anak didik, memang sudah dipangkas dari kami mulai di karantina ini adalah dari tanggal 20 Maret kemarin. Jadi kalau dibandingkan mana yang lebih banyak positif dan negatifnya, mungkin untuk yang sekarang lebih banyak yang sisi negatif. Mata pelajaran saya sebagai guru olahraga sangat terganggu sekali dalam proses pembelajaran. Yang namanya olahraga itu banyaknya proses pembelajaran yaitu di lapangan yang butuh sinergi, butuh aktivitas gerak, dan pada saat ini waktu corona ini kegiatan gerak kurang dapat dilakukan secara maksimal. Hari ini siswa tidak bisa lagi proses belajar mengajar di sekolah, yang dilakukan di rumah dengan sistem daring. Jadi guru mengajar, apakah itu lewat Zoom atau lewat video call. Anak-anak sudah banyak mengeluh, mereka kangen untuk datang lagi ke sekolah. Mereka pengen lagi bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan guru-gurunya. Yang keluhan yang pada umumnya mereka rasakan hari ini. Interaksi dengan suami, dengan anak itu lebih intens. Kita berangkat dari rumah itu jam 6, pulang jam 6. Ketemu dengan keluarga paling 3 jam, komunikasi malam, terus istirahat, terus pagi udah pergi lagi. Nah sekarang 24 jam kita bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi, melakukan sholat bersama. Inilah salah satu dampak positif dari COVID ya, terkait dengan internet rumah tangga. Allah itu mungkin punya rencana semuanya. Segala sesuatu itu ada hikmah di baliknya. Mungkin selama ini keluarga jarang berkumpul, tapi tidak adanya virus corona, tidak bolehnya orang pergi keluar, maka keluarga berkumpul di rumah. Jadi dengan sendirinya sosialisasi dengan keluarga itu bisa berlangsung dengan erat. Jadi bisa sekarang berkumpul dengan keluarga, dengan anak-anak, bisa menjadi seorang ibu rumah tangga yang utuh. Tapi efek negatifnya yaitu tadi mungkin ada sedikit rasa dibilang jenuh, tidak jenuh juga. Kita menikmati di rumah, proses di rumah dan proses pemantauan kelas online-nya. Tapi ya tidak seperti biasa, tidak leluasa lagi untuk berkegiatan di luar rumah demi menjaga
Saya ambil dulu dari sisi positifnya, karena selama COVID-19 kita di karantina di rumah, jadi waktu bersama anak itu lebih banyak. Itu kalau saya melihat dari sisi positifnya. Kita Kalau saya dapat berkumpul maksimal bersama keluarga. Yang sebelumnya kita dari pagi sampai sore itu terpisah dengan suatu kegiatan sehari-hari. Dengan corona ini kita berkumpul dari pagi sampai sore dan sampai malam, dan aktivitas kita di dalam kegiatan beribadah terlaksana dengan baik. Positifnya waktu berkumpul dengan keluarga tuh udah lebih banyak dibandingkan biasanya. Kalau kita belajar, kalau kita mengajar di sekolah, biasanya pergi pagi pulang sore, bertemu dengan anak-anak dan keluarga pada umumnya sore hari. Sekarang istilahnya 24 jam bersama keluarga, itu positifnya. Untuk negatifnya, sering dalam proses pendidikan terhadap anak, sering muncul marah. Ketika anak bertanya tentang tugas-tugasnya yang diberikan gurunya di sekolah, kadang kita orang tua kurang sabar dalam membimbing anak. Tetangga-tetangga dengan sekitar itu tentunya lebih bagus. Kenapa? Karena kita dulu jarang ketemu, paling ketemu dengan tetangga itu ketika ada momen arisan RT, arisan RW. Sekarang kita ketemu hampir tiap hari. Kita bisa tegur sapa, saling bertukar informasi terhadap perkembangan COVID-19 di daerah kita masing-masing. Nah, itulah diantaranya tampak semakin mempererat ukhuwah Islamiyah lah dengan tetangga-tetangga kita. Yang sangat menyedihkan sekali, virus corona ini juga dilarang untuk pergi beribadah ke masjid, tentunya adanya pelarangan sholat Jumat. Itu semua untuk mencegah penyebaran virus corona. Misalnya ada kematian tetangga, ya biasanya itu kan kalau seperti dalam di Minang ya, kababura bahimbawan, kababaya bahimbawan. Tapi sekarang itu mungkin hanya bisa diumumkan di masjid pada umumnya ya. Biasanya kan secara langsung kita sebagai warga, secara sosial kita langsung datang ke tempat duka. Tapi sekarang harus membatasi diri. Mungkin kalaupun kita ada instansi sekolah, hanya beberapa orang yang boleh mewakili. Sementara kita pengen, tapi demi kesehatan juga, demi keamanan diri sendiri dan keluarga dan orang-orang di sekitar, mau nggak mau kita harus mengikuti anjuran pemerintah. Seperti itu. Jadi dengan adanya COVID-19 ini, yang mungkin yang namanya komplek ya, yang individual itu tetap ada, tetapi semenjak COVID-19 ini lebihlah tingkat individualnya. Tetapi masih ada juga kami saling bertemunya, yakni pada saat kami berjemur di luar, kami pun masih tetap interaksi dengan tetangga-tetangga di sebelah. Hubungan tetangga kita terjalin lebih erat lagi karena kita saling bertemu. Yang sebelumnya kita dari pagi sampai sore tidak bertemu, dan hari ini dengan corona ini kita sering bertemu, saling menyampaikan informasi. Sekarang kurangnya interaksi dengan para tetangga yang biasanya kalau kita tinggal di komplek sore hari sekitar jam 5:30 sampai jam 6 kita biasanya sering bertemu dengan tetangga. Kalau sekarang gara-gara COVID-19 ini kita tidak lagi bisa bertemu, kita hanya bisa berdiam diri saja di rumah. Kita mengharapkan virus ini segera berlalu. Semoga bulan Ramadan ini adalah bulan rahmat bagi kita semua. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini virus ini diangkat oleh Allah dan kita kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala, dan semoga saja hikmah dari virus corona ini terhadap dunia pendidikan, terhadap keluarga, terhadap hubungan dengan tetangga tidak merubah keadaan. Jadi kita akrabnya dengan tetangga bukan hanya sebatas ketika virus melanda, kompaknya dengan keluarga bukan hanya ketika virus mewabah, tetapi justru akan semakin mempererat hubungan keluarga, semakin kompak, semakin memperbagus hubungan dengan dunia sekitar. Begitu juga dengan dunia pendidikan, tentunya akan semakin bagus. Kenapa? Karena guru sekarang sudah bisa mengkombinasikan pembelajaran online, pembelajaran dunia maya dengan tatap muka, dan kita yakin perkembangan pembelajaran online akan semakin bagus untuk kedepannya. 3 hari lagi kita umat Islam akan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Kita sama-sama berharap semoga Ramadan tiba, maka corona pun akan pergi. Itu harapan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mendengarkan doa-doa kita umat muslim di seluruh dunia, yang karena di mana-mana ratusan negara di dunia sudah terjangkit virus corona, dan doanya sama, semoga virus ini berakhir, diangkat habis Allah hendaknya, dan bisa kembali kita menjalani kehidupan sebagaimana biasanya. Semoga virus ini cepat berlalu. Semoga kalau memang ini sudah kehendak Allah, semoga Allah memberikan hikmah yang lebih baik lagi, yang terbaik lagi di balik semua ini, dan semoga hikmah yang paling penting bagi diri sendiri yang selama ini kita lalai, mungkin dengan ibadah kita bisa lebih memperkuat ibadah kita dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Saya berharap dan sangat meminta sekali kepada Allah, karena sebuah penyakit itu adalah datangnya dari Allah. Kita pun sama-sama berdoa semoga musibah ini cepat berangkatnya, cepat habisnya, cepat hilangnya. Semoga kehidupan kita kembali normal seperti biasanya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga Allah segera mengabulkan. Amin. Agar corona ini cepat berlalu dan
pemerintah dapat melaksanakan instruksi yang baik, dan kita melaksanakan dengan baik juga, dan melaksanakan dengan kesadaran agar corona ini tidak tersebar kepada orang lain. Mudah-mudahan untuk kedepannya COVID-19 ini cepat berakhir. Kita yakin dan percaya bahwa Allah memberikan cobaan itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Mudah-mudahan dengan masuknya bulan Ramadan, corona ini sudah bisa pergi dari bumi kita. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Jadi kita bisa merasakan nikmatnya Ramadan nanti tanpa harus diganggu oleh sebuah virus yang dinamakan dengan virus corona. Jadi banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Ada penelitian mengatakan bahwa virus corona ini bisa hilang dan mati dengan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi motivasi kita adalah sekarang perbanyaklah untuk mengaji, perbanyaklah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan sering kita membaca Al-Quran, virus ini akan jauh dari kita. Kemudian ada lagi orang mengatakan dengan berwudu juga corona juga akan bisa hilang. Makanya selain dari sholat 5 waktu, perbanyaklah juga sholat sunat lainnya. Mungkin itu, mudah-mudahan virus ini segera berlalu dari kehidupan kita.